Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fridiawan Surya Kencana, NIM 2011129070, semester 3 kelas 3B. Saya akan menjelaskan tentang afiks bahasa Indonesia. Yang pertama, afiks adalah proses pembubuhan afiks pada suatu satuan, baik berupa satuan tunggal maupun kompleks untuk membentuk kata. Afiksasi adalah salah satu dari 3 proses morfologi yang terdiri dari afiksasi, reduplikasi, dan proses pemajemukan. Yang kedua, ciri-ciri afiksasi. 1. Kata berimbuhan ialah bahwa kata-kata ini terdiri atas lebih dari satu morfem (polimorfemis) dan salah satu atau lebih morfemnya berupa afiks. 2. Kata berimbuhan ialah bahwa kata-kata ini mempunyai makna gramatikal atau makna gramatis. 3. Kata berimbuhan ialah bahwa dalam proses terjadinya kata-kata, itu terjadi pula perubahan kelas kata dari bentuk dasarnya. Yang ketiga, prefiks. Proses pembentukan kata dengan menambahkan afiks atau imbuhan di depan bentuk dasarnya, atau juga proses pembentukan kata-kata yang dilakukan dengan cara membubuhkan atau menambahkan atau menempelkan afiks di depan bentuk dasarnya. Contoh prefiks atau awalan, yaitu di, ter, ke, se, men, pen, pra, a, per, ber, dan sebagainya. Yang keempat, proses pembentukan kata yang dilakukan dengan cara menambahkan atau menempelkan afiks di akhir bentuk dasarnya. Maka afiks tersebut disebut sufiks atau akhiran. Bahasa Indonesia hanya melakukan penyesuaian pelafalan dan atau penulisan yang dianggap perlu. Contoh, an, kan, i. Kelima, konfiks. Konfiks yang sering juga disebut ambifiks atau sirkumfiks adalah imbuhan di awal dan belakang sebuah bentuk dasar. Bahasa kita mengenal 4 jenis konfiks, yakni awalan ke, akhiran an. Misalnya, dalam keadaan. Awalan pe, akhiran an. Misalnya, dalam pengiriman. Awalan per, akhiran an. Misalnya, dalam pertemanan. Dan awalan ber, akhiran an. Misalnya, dalam bertolongan. Konfiks ialah afiks, gabungan yang terbentuk atas prefiks dan sufiks yang berfungsi mendukung makna tertentu. Karena mendukung makna tertentu, itulah maka konfiks tidak dianggap sebagai prefiks atau sufiks yang masing-masing berdiri sendiri, tetapi dianggap sebagai satu kesatuan bentuk yang tidak terpisahkan. Keenam, konfiks disebut juga simulfiks karena konfiks itu merupakan gabungan afiks yang secara simultan mendukung makna tertentu. Berdasarkan asalnya, afiks dalam bahasa Indonesia dapat dikelompokkan menjadi 2 jenis, yaitu 1. Afiks asli, yaitu afiks yang bersumber dari bahasa Indonesia. Misalnya, men, ber, ter, el, em, i, kan, dan lainnya. 2. Afiks serapan, yaitu afiks yang bersumber dari bahasa asing ataupun bahasa daerah. Misalnya man, wan, isme, isasi, dan lain-lain. Ketujuh, infleksi. Infleksi adalah proses pembentukan kata baru dengan menambahkan imbuhan terhadap suatu kata yang tidak mengubah kelas kata tersebut. Dengan kata lain, jika suatu kata mendapat prefiks, sufiks, ataupun infiks,
maka kelas kata dari kata tersebut masih sama. Misalnya kata book menjadi books. Contoh infleksi di dalam bahasa Indonesia misalnya adalah kata buah dan buah-buahan. Buah adalah kata benda tunggal, sedangkan buah-buahan adalah kata benda jamak. 8. Derivasi. Derivasi adalah proses pembentukan kata yang menghasilkan leksem baru. Dalam kurung menghasilkan kata-kata yang berbeda dari paradigma yang berbeda. Pembentukan derivasi bersifat tidak dapat diramalkan. Misalnya, imbuhan pada kata sing menjadi singer. Itulah materi yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.